Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana jika singa Afrika hidup di Amazon. Kita akan menilai dari 4 kategori yang kita nilai dari 1 sampai 10, yaitu seberapa kemampuan beradaptasinya, bagaimana adaptasi habitatnya, seberapa melimpah sumber makanan dan cara berburunya, dan seberapa berat kompetitor dan cara bersaingnya. Dan inilah dia, bagaimana jika singa Afrika hidup di Amazon. Yang pertama, penglihatan malam. Kemampuan penglihatan malam singa membuat dia mampu melakukan perburuan di malam hari dengan begitu mudah, di mana pada saat malam hari, mangsa-mangsa tersembunyi dan tertidur, sehingga meningkatkan keberhasilan berburunya. Yang kedua, kemampuan kamuflase. Strategi berburu singa juga meliputi pengintaian yang membutuhkan kamuflase. Keahlian dalam bersembunyi inilah ditambah dengan keadaan hutan Amazon yang terdapat banyak pepohonan dan semak belukar memungkinkan singa untuk mengendap-endap. Hanya saja, corak tubuh singa cukup kontras dibanding dengan kondisi hutan hujan Amazon yang hijau. Yang ketiga, ukuran. Singa merupakan spesies kucing besar yang terbesar kedua setelah harimau. Singa jantan memiliki berat 150 sampai 250 kg, memiliki panjang 2,4 sampai 3 meter, dan tinggi bahu 0,9 sampai 1,2 meter. Dengan memiliki ukuran yang besar, singa dapat mengintimidasi para kompetitornya. Yang keempat, serangan koordinasi. Tidak seperti kucing besar lainnya, singa memiliki sebuah koloni. Kemampuan inilah yang membuat singa mampu beradaptasi dengan baik di habitatnya, baik untuk berburu mangsa yang besar maupun untuk menghindari lawannya. Kemampuan ini tak dimiliki oleh spesies predator di Amazon dan membuat singa mampu mendominasi mangsa dan lawannya. Kemampuan singa untuk mendominasi dengan kemampuannya cukup baik, sehingga kita beri nilai 9/10 dari segi kemampuan. Di Afrika, sebagai habitat singa dengan iklim di kawasan tengah dan tenggara termasuk sabana di Tanzania, memiliki iklim yang bervariasi mulai dari 10 sampai 20 derajat Celcius di dataran tinggi dan 31 derajat Celcius saat musim panas. Di Kruger National Park berkisar 16 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan di Botswana Chobe National Park berkisar 9 sampai 36 derajat Celcius. Kelembapan di Afrika pun konstan pada 70% kelembapan. Singa mampu menguasai berbagai jenis habitat seperti sabana, padang rumput, dan di hutan gugur. Jadi singa memiliki kemampuan untuk beradaptasi di berbagai iklim dan habitat di kawasan Afrika. Berbeda halnya di Amazon dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 77 sampai 80%. Untuk beradaptasi dengan suhu tinggi, kemungkinan besar singa bisa bertahan karena kondisi di Afrika juga panas. Singa biasanya mencari pepohonan untuk menghalangi terik matahari langsung, sedangkan pepohonan di Amazon sangat banyak sehingga mereka bisa dengan mudah mencari pelindung terik matahari. Di Afrika, singa sering menahan dahaga tanpa minum bahkan hingga 2 hari. Namun di Amazon, air sangat melimpah sehingga singa tidak perlu menahan dahaga terlalu lama. Dengan tubuh yang cukup minum, memungkinkan singa lebih energik daripada tinggal di habitat aslinya. Tingkat kelembapan yang tinggi merupakan tantangan singa, di mana Amazon memiliki tingkat kelembapan yang begitu tinggi yang dapat mempengaruhi metabolisme tubuhnya dan kemungkinan kesehatan dan penyakit. Kemampuan singa dalam beradaptasi di habitat barunya cukup baik. Hanya saja, pengaruh kelembapan menjadi faktor yang harus diatasi sehingga kita beri nilai 7/10. Singa merupakan apex predator di Afrika, hidup berkelompok hingga 30 individu, mampu memangsa berbagai jenis mangsa, terutama mangsa yang berukuran sedang dan besar. Dipersenjatai dengan cagar dan taring dengan kekuatan gigitan 1000 psi, memiliki kecepatan dan kelincahan, serta kemampuan koordinasi dan strategi saat menyerang mangsanya, membuat mereka menjadi top predator yang mampu memangsa apa saja, sehingga memiliki permukaan lidah yang kasar untuk memudahkan mereka dalam mengonsumsi daging yang menempel di tulang dan kulit mangsanya, sehingga berburu dengan cara mengendap-endap, berkamuflase dengan warna bulunya, lalu berlari cepat menyergap mangsanya, baik sendirian maupun bersama kawanannya. Singa biasa membunuh mangsanya dengan cara menggigit leher mangsanya untuk menghentikan pernafasan mangsanya dan mati lebih cepat. Singa memiliki penglihatan yang baik
meski dalam keadaan gelap, sehingga berburu di malam hari akan menjadi lebih efektif bagi mereka. Dengan kemampuan yang singa miliki, singa bisa memiliki banyak variasi mangsa, mulai dari banteng, zebra, antelop, wildebeest, dan babi hutan, bahkan mampu menyerang jerapah dan anak gajah. Di Amazon, tidak ada mangsa yang berukuran seperti mangsa-mangsa di Afrika. Mangsa terbesar seperti rusa, babi hutan, dan tapir. Singa dapat dengan begitu mudah berburu mangsa-mangsa ini. Ada juga mangsa yang berukuran kecil seperti pemangsa semut, armadillo, possum, dan koati. Singa bisa saja menangkapnya, hanya saja untuk memenuhi kebutuhan kelompok singa sangatlah tidak mungkin. Ada juga mangsa yang berada di area perairan seperti kapibara dan berbagai jenis ikan air tawar. Singa tidak memiliki kemampuan berenang, dan kemungkinan singa bisa berburu kapibara saat ada di darat. Namun ketika kapibara berhasil berenang ke sungai, singa tidak mampu mengejarnya. Selain itu, ada banyak jenis primata di hutan Amazon seperti monyet dan kungkang dan berbagai jenis burung yang bersarang di pohon. Hanya saja singa tidak memiliki kemampuan memanjat untuk memburu hewan arboreal. Opsi makanan di Amazon begitu banyak. Sayangnya singa hanya mampu berburu beberapa jenis hewan saja. Karena itu, kita beri nilai 5,5/10 dari segi makanan. Di Afrika, singa memiliki banyak sekali kompetitor seperti hyena, cheetah, macan tutul, anjing liar, dan buaya. Walaupun mangsa di savana Afrika sangatlah melimpah, namun konflik antar predator masih bisa terjadi. Di Amazon terdapat berbagai jenis kompetitor, mulai dari aerial predator, yaitu predator penguasa langit Amazon, elang harpy. Lalu ada terrestrial predator, yaitu predator penguasa daratan, jaguar dan anaconda hijau. Dan juga ada aquatic predator, yaitu predator penguasa perairan, kaiman hitam, belut listrik, dan hiu banteng. Singa harus bisa berkompetisi untuk mendapatkan makanannya. Mulai dari yang pertama, yaitu elang harpy dengan berat 9 kg, panjang 1 meter, dan panjang sayap 2,2 meter. Memiliki penglihatan yang tajam. Ia hinggap di pepohonan dan mengobservasi daerah sekitar, lalu meluncur dan menerkam dengan cakar yang tajam. Dapat menembus armor armadillo dan sangat kuat hingga dapat mengangkat monyet dan kungkang. Elang harpy sangat lincah hingga mampu terbang sambil menerobos pepohonan untuk menyergap mangsanya. Mangsa utamanya adalah makhluk arboreal seperti monyet dan kungkang, dan juga possum, mangsa semut, koati, iguana, ular, dan berbagai jenis burung. Antara elang harpy dan singa memiliki area berburu masing-masing, serta memiliki target mangsa yang berbeda, sehingga tidak akan terjadi konflik antara singa dan elang harpy. Dari predator darat, yang pertama ada jaguar, kucing besar terbesar ketiga di dunia yang memiliki berat 136 kg, panjang 1,8 meter, mampu berburu di malam hari dengan penglihatan malamnya, juga memiliki kemampuan berenang dan memanjat pohon yang begitu baik. Jaguar memiliki kekuatan gigitan yang sangat kuat hingga dapat menembus armor buaya, armadillo, dan cangkang kura-kura. Dia berburu hampir segala jenis hewan yang ada di Amazon, biasanya rusa, babi hutan, armadillo, monyet, tapir, iguana, kapibara, dan bahkan memangsa kaiman hitam. Ukuran tubuh singa yang lebih besar ditambah dengan singa yang hidup berkelompok tentu dapat membuat jaguar memilih untuk menghindar dari kawanan singa, sehingga jaguar bukan merupakan kompetitor yang ditakuti oleh singa. Selanjutnya ada anaconda hijau. Anaconda adalah ular air raksasa yang dapat mencapai panjang lebih dari 9 meter. Anaconda hijau adalah ular yang sangat berat dengan berat badan bisa melebihi 200 kg. Anaconda memiliki corak warna yang membuat dia bisa berkamuflase dengan lingkungannya. Menunggu mangsanya datang, lalu melesatkan gigitan dan melilit tubuh mangsanya dengan kekuatan lilitannya hingga mangsanya mati. Anaconda memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan, katak, burung, mamalia air seperti kapibara, dan bahkan mamalia darat seperti rusa dan babi. Kemampuan singa hidup dalam kawanannya membuat singa dapat dengan mudah mengintimidasi anaconda. Meskipun anaconda begitu kuat dan berbahaya, anaconda tidak akan mampu menghadapi kawanan singa sendirian, sehingga anaconda akan memilih untuk menghindarinya. Berikutnya ada predator aquatic. Yang pertama adalah kaiman hitam dengan berat 300 kg dan panjang 4,3 meter. Kaiman memiliki warna gelap yang membantunya berkamuflase dengan lingkungannya.
Kaiman berburu dengan cara mengintai mangsanya dari air, lalu melesat, menggigit, dan menyeret mangsanya ke dalam air. Kaiman menggunakan teknik death roll untuk mencabik-cabik tubuh mangsanya. Kaiman juga memiliki armor osteoderm yang melindungi dirinya dari luka. Ukuran dan armor osteoderm Kaiman membuat dia menjadi lawan yang cukup tangguh, apalagi saat dia berada di dalam air. Gigitannya dapat begitu fatal terhadap singa, sedangkan singa tak mampu melawan balik Kaiman di dalam air, sehingga singa harus menghindari teritorial Kaiman. Berikutnya ada peluit listrik yang memiliki panjang 2,5 meter dan memiliki organ yang dapat menghantarkan listrik dengan tegangan tinggi hingga 800 volt. Listrik ini digunakan untuk berkomunikasi, bertahan melawan predator, berburu mangsa, maupun sebagai alat navigasi. Mangsanya berupa serangga, ikan, reptil kecil, amfibi, dan mamalia kecil. Kemampuan peluit listrik dalam melontarkan sengatan listrik tegangan tinggi dapat melumpuhkan kawanan singa sekaligus yang menyerangnya, sehingga lebih baik untuk tidak mengusik peluit listrik. Dan yang terakhir adalah hiu banteng, memiliki berat 227 kg dan panjang 3,5 meter. Pada umumnya hiu hidup di air asin, namun hiu banteng memiliki kemampuan adaptasi yang membuat dia mampu hidup di air tawar, termasuk sungai Amazon. Hiu banteng memangsa ikan, kura-kura, lumba-lumba, dan bahkan hiu lainnya. Dengan agresivitas tinggi dan gigi bergerigi untuk membunuh mangsanya. Karena kemampuan singa dalam berenang kurang baik, melawan hiu banteng merupakan hal yang tidak mungkin, sehingga singa juga harus menghindari area hiu banteng. Dari segi kompetisi, singa dapat mendominasi daratan dengan mudah. Namun tetap saja, singa harus berhati-hati terhadap teritorial predator air yang menguasai perairan Amazon. Maka dari itu, kita beri nilai 7/10. Singa memiliki kemampuan yang membuatnya dapat mendominasi kawasan hutan Amazon, terutama dengan kemampuan membuat strategi dan berkoloni, membuat singa mampu berburu, mencuri mangsa dari predator lain, maupun melindungi diri mereka. Namun singa harus bisa beradaptasi dengan mangsa yang ada di Amazon dan menghadapi iklim di hutan Amazon yang berbeda dengan habitat aslinya. Dan hasil akhir, singa mendapatkan nilai keberhasilan adaptasi sebesar 7/10. Lalu bagaimana menurut kalian? Tulis saja di komentar bagaimana pendapat kalian. Apakah singa bisa hidup di Amazon? Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like dan subscribe, and see you on the next video.